Teng desa ya. Di wilayah Sokoliman. Sokoliman. Ya. Nah paling kata teng desa napa? Paling kadang mriki, Pak. Ing Sokoliman ya. Nggih, Oh, paling kadang mriki. wis dilumpukke mriki ngoten nggih. Nggih. Sing gunung kidul niku kados ngoten iki itu Sokoliman. Nggih, Gundang kalih Blebiran sami. gondang bleberan nggih. Gundang kalih Blebiran niku namung berbentuk menggir-menggir. Oh, watu-watu ngadeg ngoten nggih. Mriki enten sedikit batu. Oh, nggih nggih nggih. Oh, nggih. Nuwun ya, Pak nggih. Nggih, monggo. Oh, nggih nggih nggih, siap. Selamat siang guys. Nah ini saya di mana ini? Ini di kayak taman ya. Coba kita lihat. Ini ada plakat tulisannya. Selamat siang guys. Nah ini saya di mana ini? Ini di kayak taman ya. Coba kita lihat. Ini ada plakat tulisannya. Ini yang sini plakat, itu juga ada. Coba yang di sini aja dulu deh. Ini yang lebih. Ini pintu gerbangnya. Lalu di sini cagar budaya situs penampungan Sokoliman. Nah, ini BPK wilayah 10. Ini di Gunung Kidul, guys. Nah, jadi di sini ada banyak katanya penampungan batu. Ini contoh. Ini unik. Nah, di sini penampungan Sokoliman. Ini beberapa gambar. Nanti juga kita lihat. Terletak di Dusun Sokoliman, Desa Beji Harjo, Kecamatan Karangmojo, Gunung Kidul, Yogyakarta. Koordinatnya itu ya. Luasnya sekitar 2000 meter. Wah, luas ya. Merupakan tempat penampungan dan pengamanan dari Desa Beji Harjo. Benda cagar budaya yang ada di sini itu kubur batu dan menhir. Totalnya ada 5 kubur batu, 7 buah papan kubur batu, dan 137 menhir. Megalit. Jadi kubur batunya liang lahat dengan diberi lantai batu tipis dengan dinding dari batu tipis. Oke, nanti kita lihat ya. Lalu ada batu penutup yang tipis juga. Masih in situ, yang berarti di sini lokasi asli kubur batunya di sini ya. Ini berarti ini punden atau kuburan di masa kuno dan tidak dipindah. Ini banyak banget batunya. Ya kira-kira begitu. Kemudian ada 4 kelompok. Kelompok 1 di sebelah pintu masuk teras 1 di sisi paling timur. Ini 86 buah menhirnya nih ya. Kemudian kelompok 2 di teras kedua penampungan Sokoliman, 5 buah kubur batu. Teras kedua berarti, terusnya teras ketiga. Jadi ada 3 teras. 4 kelompok penataan tetapi ada 3 teras. Oke, 3 teras ini maksudnya ya ini berarti ya. 3 ketinggian. Nah ini kita di teras pertama dulu. Ini mungkin agak panjang untuk videonya. Yang pertama tadi sudah saya di situ tadi ada pahatannya menarik sih. Ini pahatannya itu wajah tapi enggak di satu sisi saja. Oke, jadi di sini ada pahatan wajah. Cuman ternyata aku tadi baru sadar di sini di samping ini juga ada. Nah, ini juga wajah. Jadi ada wajah di samping, belakang tidak terdefinisi halus.
Di kiri nggak terdefinisi ada pahatan wajah, jadi hanya depan dan kanan. Jadi dia kayak mau duduk gitu ya. Kemudian di depan ada, ini juga sih, ini wajah juga ini. Ini wajah juga. Ini mata, ini hidung, ini mulut. Jadi ini wajah juga. Yang samping nggak terdefinisi. Jadi di sini ada penggambaran mata-mata wajah seperti itu. Kemudian ini menarik sekali, gambaran leluhurnya orang daerah mana nih tadi, Gunung Kidul ya. Di masa kuno Gunung Kidulnya seperti ini. Ini tadi menarik loh, saya datang, bapaknya langsung datang, dia entah bagaimana bisa tahu tadi. Ya, harus dikasih hadiah nih bapaknya. Oke guys, itu dulu ya, nanti lanjut. Nah, kemudian kita lanjut di teras di sebelah kanan pintu masuk. Kalau tadi kan sebelah kiri ya. Nah, di sebelah kanan ini tadi dikatakan ada batu menhir berapa tadi ya? 86 buah. Nah, ini batu menhirnya 86 buah ditemukan di sepanjang desa. Lalu dikumpulkan di sini gitu. Ini paling gede di sini. Yang depan saya ini paling besar. Jadi dia batu menhirnya kalau kita lihat itu ada kepalanya loh ini. Jadi ini katakanlah ujung bawah. Kemudian dia ada lubang-lubang, ini juga lubang. Jadi bagian atas ini kayaknya patah ya ini ya. Jadi sayangnya dia patah. Cuman ini kayaknya bekas muka, ini muka ini. Ini pahatan muka. Jadi kita lihat di sini dia agak naik gitu ya, agak naik begini. Nah, ini mukanya dibagi dua simetris, tengahnya ada garis. Nah, ini garis ini. Di video nggak kelihatan ya. Ini garis, ini timbul ini tengahnya. Jadi ada cekungan dua, jejer. Ini cekungan dua. Ini cekungan dua. Jadi kesannya ini mau dibikin wajah kayak yang tadi sebelumnya. Kemudian yang lain pahatannya kurang jelas. Itu juga banyak yang patah. Jadi pecahannya ini mungkin pecahan itu yang kecil-kecil ya pecahan juga. Dan di sini ada yang lincip, ini lincip. Ini ada lubangnya. Ini dipahat juga mungkin ya, nggak tahu ini. Dia ada lubang kayak begini. Ini apa ya? Kecambah. Ada kecambahnya. Pun ada juga guratan-guratan, nggak tahu itu aslinya atau sudah modern. Oke, seperti itu nanti kita lihat lagi. Nah, ini juga ini ada wajahnya ini. Jadi ini gini terus ini naik. Nah, ini dagunya. Ini sama dibagi dua. Jadi model arsitekturnya atau pahatannya itu ini muka itu dibagi dua, kanan kiri gitu. Ini untuk hidung, jadi dia harus lancip kan dia. Ini kayak mata, ini mulut nih hidung. Nah, ini cekung ini, dua ini cekung. Ini kayak burung hantu. Seperti itu. Ini juga bendol ya, bendol di atas. Rata-rata kepala ini kepala, ini kepala juga. Ini bendol ini dagu, ini juga dagu. Coba kita lihat lagi. Nah, ini juga kalau ini dari samping ya kayaknya. Nah, jadi dia bendolnya ke arah sana. Ini dagu ya, ini dagu. Ini patahan semua. Sayangnya udah dipatahkan ya kayaknya. Itu kalau masih asli bisa panjang-panjang berarti asli.
Nah, ini juga kepala. Ini juga kepala. Kalau ini kayak lingga ya. Oke, seperti itu. Ini masih utuh, lumayan panjang menhirnya. Ini juga kepala ini. Ini wajah. Nah, ini. Jadi di sini ini mulut, ini apa itu? Mata, hidung. Jadi penggambaran wajahnya tidak ya hanya perwakilan saja ya. Kita foto dulu guys. Kelihatan ini. Ya, gitulah. Ini sambil moto sambil video ini. Kemudian kalau di sini tidak nampak lagi sih. Ini batu-batu serpian. Jadi tidak nampak ada gambaran simbol yang jelas. Jadi ini patahan semua, sudah patah-patah. Ya sudahlah. Kalau di sini kayak ada pahatan juga, cuman nggak jelas ini. Dia gambarin apa dah nggak jelas. Kemudian apa lagi? Kalau di sini dia patahan aja ya. Ini kemungkinan bangunan ini. Kalau ini jelas pahatan ya. Ini kan pahatan. Mau bikin apa dia? Apa ini era lebih sebelumnya atau sudahnya? Ya, ini juga udah pecah-pecah. Ini juga mungkin campur ini ya, campur era Hindu kali ya. Kok kayak potongan yoni. Nah, ini candi nih. Ini kan kayak jalan air ini. Nah, jadi ini kayak jalan air potongannya. Ini apa ini? Oke, oh yang kubur batu di sana ya. Seperti itu guys. Jadi di sini rata-rata menhir ya. Jadi yang panjang-panjang begini menhir. Cuman yang datar-datar ini kurang tahu. Biasanya bangunan yang lebih modern, lebih muda. Ini ada lubang. Ini batunya agak berbeda, lebih putih. Mungkin bahannya beda ya. Di sini bahannya berbeda. Oke, gitu dulu, nanti saya lanjut lagi. Nah, kalau ini bangunannya bukan menhir lagi. Mungkin ini tadi ya, bentuknya kayak cekungan, kubur batu atau bagaimana. Ini kan rekonstruksi ya. Jadi ini ya kayak kubur batu ya dia ya. Atau ini bekas sandi. Mungkin ini bisa juga bekas sandi. Karena ini ada kayak gini kan biasanya ini era Medang model begini nih. Ada apa ya namanya, puncak-puncak candi seperti ini. Kalau ini kayak L ya, mungkin ya bener sih. Ini wadah sesuatu, mungkin kuburan batu juga ini. Kalau dari pahatannya agak sulit melihatnya. Oke guys, ini kuburannya salah satunya ya.
Nah ini kubur batunya, itu ada tulisannya untuk inventaris. Jadi dia lempengan batunya. Oke, oh modelnya begini ya. Jadi ini penopang utamanya seperti ini. Kemudian dikasih cekungan untuk batu kedua. Ini bisa juga kayak meja ya. Nah, seperti ini. Tuh. Jadi yang di sini ada cekungannya. Oh ya ini. Jadi ini ada cekungannya, lalu ditaruh batu kedua untuk menopang. Jadi menurut saya kayak meja ini, meja batu. Ini masih di in situ ini posisi aslinya. Nah di sini nggak ada temuan di sini, yang udah hilang. Tapi strukturnya seperti ini ya. Dia ada dua cekungan untuk batu yang lain. Kayaknya meja sih kalau saya. Kemudian batu kuburannya begini juga tadi. Ini dikasih pelindung kotak. Ini saya penasaran dengan arah guys. Ini arahnya bagaimana? Mana arah? Jadi kita lihat arah ya. Nggak kelihatan. Mana brightnessnya? Udah mentok. Oke. Dikasih bayangan dulu. Jadi ini utaranya di sebelah kanan saya. Kalau ini berarti ke arah barat timur ya, ininya. Panjang kuburannya barat timur ini. Oke. Yang kuno sepertinya barat timur ya, bukan utara selatan kalau di sini. Kepalanya di mana ini? Ini belum ada penjelasan. Coba kita bergerak ke yang kedua. Ini sama ya. Ini kuburannya. Jadi di sini ada dua batu tegak di sini. Ini di arah mana nanti? Di arah timur ya. Di arah timur ada ininya, ada bener berarti ini kepalanya mungkin di timur kayaknya. Kalau di kuburan kepalanya di timur. Jadi ya batu utuh, kemudian dikasih pahatan ini, cekungan, agak naik sedikit. Jadi ada tiga kuburan di sini. Lalu di bagian barat ada satu batu menhir. Nah kalau ini hanya sisa batu saja, enggak kelihatan ininya. Nah itu guys. Lalu masih ada situs lagi, coba kita lihat. Ini kuburannya. Ya, di sini ada kumpulan batuannya, dikasih kotak ini. Ini kayak tadi yang dolmen, disebut dolmennya. Jadi ada cekung dua ini. Ya, di sini ada kuburan kedua. Ini silo ya untuk muka saya. Tapi di sini, nah ini ada tadi ada apa namanya? Seperti yang aku bilang tadi, dolmen, meja batu. Jadi dia ada dua lekukan untuk penyangga. Penyangganya ini juga batu pipih juga. Kemudian di sini ada pecahan-pecahan dari kuburannya. Nah ini, terus ini ada batu utuh, pipih utuh ya. Ini mungkin untuk penutupnya. Kemudian di sini juga ada penutupnya. Ini tingginya berapa ya? Atau lebarnya itu mungkin
cm ada kali ya. Yang paling tebal 10 cm mungkin ada. Nah, ini juga ini nah, ini kan tebel, ini mungkin 15 cm bisa. Jadi dia lebar utuh terus dikasih cerukan. Yang lain juga selain yang pecah-pecah ini. Nah, ini tebel ya. Ini ya, kelihatan tebelnya ya. Ya, kita bergerak di teras paling bawah. Mungkin tadi sebetulnya teras ketiga. Di situ ada bangunan doyong. Ambruk dikasih pagar. Nah, di sini ada, coba kita baca keterangannya, ada apakah. Pada masa prasejarah manusia purba. Oh, sekalian pembebasan lahan tahun 87 pernah dilakukan penelitian oleh arkeolog Belanda J.L. Moen 34 dan Van der Hoop 35, kemudian tahun 82, 88, 95 oleh Indonesia ya, BPK DIY. Ini dekat Gua Pindul. Awalnya hanya hutan belantara, kemudian pembukaan Sokoliman, Mbah Kekok oleh Pangeran Sambernyawa Raden Said. Oh, Sambernyawa. Mangkunegoro ya berarti ya. Kemudian Mbah Kekok mengawali dan bertapa 8 hari 35 hari, dimulai dan diakhiri Rabu Kliwon. Rabu Kliwon. Sehingga pemilihan hari Rabu Kliwon dalam perayaan Rasulan digunakan sebagai pengingat atas perjuangan dan keberanian Mbah Kekok dalam melawan wingetnya alas Sokoliman. Oke, ini di era modern ya. Mbah Kekok Rabu Kliwon, menarik ini. Jadi ini batu-batuannya tadi. Kalau ini cerita rakyat berdasar apa ini? Wawancara dengan Pak Sulis, pengelola situs, dapat informasi saat turun hujan dipercaya jika sedang beruntung berkembang akan menemukan manik-manik di luar situs. Manik-manik disimpan untuk digunakan meditasi. Oke, di sini ada watu jeli. Mana tadi watu jeli? Oh, yang tadi kayaknya yang atas tadi. Yang saya foto tadi, yang saya video. Kemudian arca Mbah Gandok, ini tradisi masyarakatnya Mbah Gandok yang di depan ya. Ini logonya mana ini? UGM ini. Oke. Yang bikin mahasiswa UGM berarti. Ini wawancara tahun 2022. Oh ya, KKN PPN UGM. Oke guys. Nah, ini situs Sokoliman dari sesi salin, nah gitu-gitu yang atas. Dan di sini sejarahnya Mbah Kekok, kemudian di sini cerita rakyat. Nah, sini dikatakan Sokoliman itu berasal dari 3 versi yang berbeda. Makna yang pertama 5 tiang, penggabungan kata Soko tiang dan liman berarti 5. Yang kedua adalah tiang gajah, penggabungan Soko yang bermakna tiang dan liman yang berarti gajah. Makna terakhir adalah 5 sebagai pohon Soko. Kata Soko diartikan pohon Soko dan liman diartikan sebagai 5. Jadi ada 3 versi kata Sokoliman ya. Babat Sokoliman tahun 2010 itu tadi. Jadi ada 5 tiang, jadi Soko tiang dan liman berarti 5. Kemudian ada kata tiang gajah karena liman itu kan gajah. Terus yang terakhir Sokonya itu artinya apa? Tiang tadi ya. Oke. 5 pohon 5 pohon Soko. Oke, begitu ini dari menurut cerita rakyat. Nah, kita sekarang di kumpulan menhir di bawah, jadi mirip-mirip ya. Ini kayak kepala tadi ya. Ya, ini ada kepala ini. Potongan kepala.
Ini yang bagian bawah. Ini mungkin potongannya yang ini mirip ya, tinggal dikasih di atas ya. Atau ini ya. Ini banyak yang terpotong. Nah kalau ini masih jelas wajahnya ya. Mana nih fotonya? Oke. Jadi ini masih ada bentuk muka, bentuk badan. Ini leluhurnya Jawa bagian selatan itu begitu ya. Bikin ini juga kelihatan kepalanya. Ini juga mendirnya yang ada palanya. Kemudian di sini potongan kubur batunya yang dari daerah sini. Jadi udah banyak terpotong. Nah ini pecah juga. Pas taruh masih utuh sekarang pecah. Ya ini di situs Sokoliman. Ini saya di ujung, udah mentok ya ini ya. Di teras bawah, nah, itu ada bangunan yang meroboh, itu ada menhir, kumpulan menhir ditidurkan, jadi posnya ditidurkan. Karena ini kan bisa saja dari tempat lain juga. Nah di situ ada kubur batu, ada di teras 2 ada 3. Nah di sini juga ada kumpulan batu. Oke guys, ini saya sudah mau pergi. Ini video terakhir kayaknya di situs Sokoliman. Kita akan jalan-jalan di daerah Gunung Kidul lagi. Nah, daerah Semen tadi Gunung Kidul. Ini angin-angin ya, angin sepoi. Ditemani alam. Semoga tidak hujan. Ini nggak enak motoran hujan-hujan. Oke, sepertinya begitu guys. Kita pulang. Nah ini sini ada 5 tiang ya, ini tradisinya Sokoliman itu ya soko tiang 5 ya, 5 tiang macam-macam. Tadi ada 3 versi nama Sokoliman.